Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, penghujung Ramadan, Senin terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala sebagai bekal dan teman kita nanti di alam barzakh. Kita perbanyak pula sholawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ceramah kita pada subuh hari ini, Senin terakhir di bulan Ramadan, saya beri judul Air Mata di Penghujung Ramadan. Kalau berbicara air mata, berarti kita berbicara tentang menangis. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ada orang menangis di penghujung Ramadan? Ada. Apa yang ditangisinya? Dia menangis di penghujung Ramadan ini teringat kepada suaminya yang telah meninggal dunia, atau seorang suami menangis karena teringat istri yang telah pergi dan takkan kembali lagi. Ada orang tua yang menangis di penghujung Ramadan teringat kepada anak yang juga telah kembali kepada Allah. Atau ada anak-anak yang menangis karena sudah menjadi yatim piatu, teringat kepada ayah dan ibu. Macam-macam. Ada yang menangis karena persiapan lebaran belum matang, sementara lebaran sangat-sangat sudah dekat. Menangis di penghujung Ramadan dengan sebab tadi, menangis yang tidak direkomendasi. Menangis tak ada nilai. Menangis yang tidak membuat kita bertambah pahala dan tak dapat mengurangi dosa. Menangis mubazir. Lalu menangis seperti apa di penghujung Ramadan ini? Menangis seperti orang-orang saleh. Apa yang mereka tangisi? Berat hati nak berpisah dengan Ramadan. Karena Ramadan satu hari lagi akan pergi. Dan dia satu saat nanti akan datang kembali. Tapi ketika dia datang,
kita entah ada lagi entah tidak. Dan pasti tiba nanti waktunya Ramadan itu datang, kita tak ada lagi. Karena sebelum dunia kiamat, Ramadan akan datang terus setiap tahun. Saya ulangi, ada nanti Ramadan itu datang, kita sudah pergi. Jadi orang-orang soleh di penghujung Ramadan ini bercucuran air mata mereka. Berat hati nak berpisah. Bahkan mereka berharap 11 bulan selain Ramadan, kalau dapat Ramadan semuanya. Kalau dapat Ramadan keseluruhannya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, dalam surah At-Taubah ayat 82 Allah berfirman, "Falyadhaqu qalilan wal yabku katsiran." Hendaklah kalian ketawa sedikit, menangis yang diperbanyak. Tapi kita di keseharian terbalik dengan ayat ini. Yang paling banyak dalam kehidupan kita ini ketawa dan ketawa. Bahkan kalau mendengar ceramah, tak jarang kita berpesan kepada Ustaz, tolong lucu-lucu Pak Ustaz, supaya jemaah bisa ketawa. Padahal jemaah, banyak ketawa itu bahaya. Apalagi ketawa dalam majlis ilmu yang berlebih-lebihan. La taqsuriz dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa, kata Rasulullah. Banyak ketawa itu mematikan hati. Macam mana ilmu nak masuk ke dalam hati, hati yang mati? Makanya kadang-kadang kita mengaji, tak masuk kaji dalam hati. Karena apa? Kaji kita diisi dengan ketawa dan ketawa. Banyak ketawa mematikan hati. Tak mungkin kaji menembus hati yang telah mati. Sehingga kalau ustaz tu tak lucu, tak enak rasanya. Baru enak kalau bisa banyak ketawanya. Padahal Allah menyebutkan, hendaklah kalian sedikit ketawa, banyak menangis. Sekali lagi kita terbalik. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, menangis ciri khas orang-orang saleh. Menangis ciri khas orang-orang bertakwa. Apa yang mereka tangisi? Menangisi akhirat mereka. Menangis sendiri masuk surga atau masuk neraka. Menangis teringat amal ibadah. Mereka haramkan air mata mereka keluar untuk dunia. Mereka wajibkan air mata mereka keluar untuk akhirat. Terbalik dengan kita. Untuk urusan dunia sudah sangat sering kita menangis. Tapi entah mengapa urusan akhirat dan ibadah susah air mata ini keluar. Saya bertanya sama jemaah, jawab saja dalam hati. Mulai hari pertama Ramadan sampai hari ke-28, sudah berapa kali jemaah menangis? Sudah berapa kali? Jawab saja dalam hati. Kalau tak pernah walaupun sekali, alangkah kerasnya hati kita. Bukan orang kuat mental kita namanya seperti itu. Bukan orang hebat. Saya Pak Ustaz, udah 28 hari Ramadan Pak Ustaz, belum pernah menangis. Begitu kuatnya mental saya. Itu namanya bukan kuat mental. Hati kita sedang membatu. Jumudul ain biqaswati qalbi, keringnya air mata karena kerasnya hati. Jemaah,
Air mata kalau keluar karena memikirkan amal, memikirkan dosa, takut ke Allah, memikirkan bagaimana nasib di akhirat, keluar air mata kita. Ini air mata mahal. Allah beli dengan surga. Allah beli dengan surga. Ainani la tamassahuman nar. Dua mata yang takkan pernah disentuh oleh api neraka. Mata siapa? Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena teringat amal yang kualitasnya antah berantah. Takut kepada Allah karena teringat amal yang entah diterima, entah tidak. Takut kepada Allah. Kemana nanti Allah masukkan di akhirat, surga atau neraka. Menangis mata itu. Walaupun hanya seperempat tetes. Atau tak sampai. Hanya berkaca-kaca saja. Tapi itu penyebabnya. Air mata yang sedikit itu dibeli mahal oleh Allah. Ditukar dengan surga. Dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kita kalau banyak ketawa di dunia ini, nanti bakal nangis di akhirat. Percayalah. Ketika nanti kita menangis di akhirat, itu neraka banjir karena air mata kita. Lalu habis air mata kita, keluar air mata darah kita. Saking banyaknya air mata di neraka, bisa kata Rasul kapal berlayar di atasnya, tapi tak ada guna. Sikit pun Allah tak simpati. Tapi kalau dia keluar selagi kita hidup di atas dunia, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, saya ulangi, walaupun hanya berkaca-kaca, dapat memadamkan nerakanya Allah Ta'ala. Allah beli dengan harga yang mahal surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada jemaah, tapi sekali lagi tak perlu dijawab keras-keras, jawab saja dalam hati. Mulai malam 21 Ramadan sampai malam tadi, siapa kita yang tidak menunggu datangnya Lailatul Qadar? Andai ada di antara jemaah, mohon maaf, tidak menunggu turunnya Lailatul Qadar mulai malam 21 sampai malam 28, berarti kita sudah ragu dengan janji Allah. Berarti kita sudah ragu dengan janji Allah. Padahal Allah itu tak pernah ingkar janji. Dia pasti menepati janji. Tapi sayang, kita ragu-ragu. Tapi kalau ada jemaah mulai malam 21 sampai tadi malam betul-betul beribadah, ini orang yang betul-betul yakin dengan janji Allah. Dan semoga Lailatul Qadar itu didapatkan. Jemaah, ada seseorang bekerja di perusahaan. Berapa gajinya sebulan? 5 juta. Setahun berarti 60 juta. Apa kata pimpinannya? Mas, nanti malam Mas bekerja dari maghrib sampai subuh. Saya kasih gaji 60 juta. Artinya kerja semalam, gaji setahun. Saya mau tanya sama jemaah, ada yang nolak tak? Kalau ini tolong jawab. Ada yang nolak tak? Saya yakin. Andai ada perusahaan seperti itu, sebulan 5 juta, kali setahun 60 juta, disuruhnya kita bekerja satu malam, dikasihnya gaji setahun. Saya yakin jemaah tak ada yang nolak. Saya pun tak menolak.
Bodoh kalau kita menolak. Walaupun tak tertulis perjanjian itu, kita akan kejar demi 60 juta bekerja hanya satu malam. Tapi sayang, ada janji Allah sampai hari ini masih utuh. Di mana janji Allah itu? Dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tegas. Tegas. Takkah kita tergiur? Pimpinan perusahaan menjanjikan kerja semalam dibayar gaji 1 tahun. Allah menjanjikan amal semalam diganjar 84 tahun. Tapi ada orang yang ragu. Di mana iman kita? Saya katakan, kalau ada jemaah sampai tadi malam belum yakin dengan janji Allah itu, menangislah. Sesalilah. Kalau belum bangun mulai malam pertama sampai malam tadi, menyesallah. Curahkan air mata kesal itu. Kok keras betul hati kita? Kok tak ragu kita dengan janji Allah? Andai belum, nanti masih ada kesempatan satu malam. Andai nanti malam tidak juga, bertaubatlah. Teringat tak jemaah sebelum masuk Ramadan? Apa janji kita ke Allah? Ingat. Apa permintaan kita ke Allah sebelum masuk Ramadan? Masih ingat? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu minta kita semua kan? Ya Allah, berkati kami di Rajab, berkati kami di Sya'ban, sampaikan umur kami ke Ramadan. Allah sampaikan. Bagaimana kabar kita? Seiring sejalankah permintaan kita dengan usaha kita? Kalau tidak, menangislah. Kalau tak menangis, keras betullah hati kita. Merengek-rengek kita dari bulan Rajab, merengek-rengek kita dari bulan Sya'ban untuk sampaikan umur ke Ramadan. Begitu sampai biasa-biasa saja. Tak jauh perbedaan. Tak jauh perbedaannya. Yang sunat-sunat pun belum dikerjakan, yang wajib pun tak terurus dengan baik. Ingat janji kita sebelum masuk Ramadan. Ya Allah, kalau sampai aku nanti bulan Ramadan, ya Allah, aku akan khatam Quran berkali-kali, ya Allah. Sudah berapa kali kita khatam? Kalau belum terkejar target janji, kita menangislah. Untung-untung tangisan kita itu membuat Allah melupakan janji kita, dimaafkannya kita. Ini sudahlah berjanji ke Allah, janji tak ditepati, merasa tak ingkar janji. Na'udzubillah. Apa janji kita lagi sebelum Ramadan? Janji kita sebelum Ramadan biasanya adalah ingin qiyamul lail tiap malam, tarawih tiap malam, witir tiap malam, tahajud tiap malam. Sudahkah janji itu tertunaikan? Coba bayang-bayangkan, mulai malam pertama sampai malam tadi, sudahkah tarawih kita tiap malam? Sudah Pak Ustaz. Bagaimana kabar tarawih kita? Betul-betul karena Allah Ta'ala? Gimana perasaan kita kalau ayat imamnya agak panjang? Bagaimana reaksi di hati kita kalau ayat imamnya terlalu pendek?
Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, Allah sudah kabulkan minta kita. Apalagi janji kita kemarin sebelum Ramadan. Kita berjanji, uang kertas kita akan kita infakkan. Akan kita infakkan, akan kita sedekahkan. Coba tengok rekening kita, tengok tabungan kita, tengok gaji kita, sudahkah sesuai dengan janji kita? Apa janji kita kemarin sebelum masuk Ramadan? Kita berjanji, sebelum masuk Ramadan, aku ya Allah akan benar-benar berpuasa dengan puasa yang baik. Coba ingat-ingat puasa kita, mulai hari pertama sampai hari ke-27. Dan ini hari ke-28. Sudahkah kita jaga mata kita? Sudahkah kita jaga lisan kita? Sudahkah kita jaga pendengaran kita? Sudahkah kita jaga perbuatan kita? Coba ingat-ingat puasa kita. Di penghujung Ramadan kita evaluasi. Allah terima kira-kira atau Allah tolak? Coba ingat-ingat lagi. Kalau diurut satu persatu jemaah, kalau kita ingat satu persatu janji kita, mungkin belum ada 100% yang kita tepati walaupun satu janji. Banyak kurangnya. Tidak kita menyesal, tidak kita takut, tak bisa kita meneteskan air mata. Saya ulangi, alangkah kerasnya hati kita. Pantaslah air mata tu kalau bisa keluar, mahal dibeli oleh Allah. Ditukarnya dengan surga. Karena apa? Tak banyak orang yang berhasil mengeluarkannya. Tak banyak. Tak banyak. Pantas Allah beli dengan harga yang mahal. Jemaah, pintu ampunan di bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir Ramadan, itu Allah buka lebar-lebar jemaah. Tak masuk kita dalam pintu yang lebar itu. Mau bilang apa lagi? Andai pintu itu Allah buka kecil dan orang-orang tertentu bisa masuk ke dalam, berat persaingan kita. Ini siapapun boleh masuk. Pintu itu sangat terbuka dengan lebar. Lalu kita tak masuk ke dalamnya. Ada orang jemaah masuk Islam, belum sempat baca Quran satu huruf pun. Bukan satu baris, satu huruf. Belum sempat lagi berpuasa setengah hari, apalagi satu hari. Belum sempat lagi salat walaupun satu rakaat, masuk surga jemaah. Begitulah luasnya ampunan Allah. Siapa dia Pak Ustaz? Seorang sahabat. Siapa namanya? Usairim. Usairim. Itu terjadi ketika perang Uhud. Usairim ketika menengok prajurit baginda Rasulullah bertempur di medan Uhud, yang dia ketika itu masih kafir, tiba-tiba bangkit semangatnya untuk masuk Islam. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dia ikut berperang, gugur di medan perang. Belum ada salat walaupun satu rakaat, belum ada baca Quran walaupun satu huruf, belum ada berpuasa walaupun satu hari, tapi meninggal di medan tempur. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, di mana tempat Usairim? Surga. Jalan masuk surga gimana ceritanya? Solat belum ada, puasa belum ada, baca Quran belum ada. Karena dosa-dosanya ketika dia masih kafir habis oleh karena asyhadu alla ilaha illallah, habis oleh karena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Begitu maha pengampunnya Allah. Begitu luar biasanya terbuka lebar ampunan Allah. Maka jemaah, janji-janji yang tak kita tepati, Ramadan sudah di ujung, doa masih Allah dengar, sesalilah diri kita terhadap janji-janji yang tak ditepati tadi. Merengek-rengeklah kepada Allah. Aku berjanji ke engkau ya Allah sebelum masuk Ramadan, puasa terbaik, tapi kau tahulah begitu cuma yang bisa aku persembahkan. Kau tahu janjiku ya Allah, baca Quran terbaik, tapi itulah cuma yang bisa aku persembahkan. Kau tahu ya Allah, aku berjanji melakukan infak terbaik, tapi itulah cuma yang bisa aku lakukan ya Allah. Ungkapkan satu persatu, sesali itu semua, sampaikan kepada Allah, sehingga keluar air mata kita walaupun sedikit. Untung-untung simpati Allah dengan air mata yang sedikit itu dapat memadamkan murka dan nerakanya Allah Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Habis Ramadan, datanglah nanti bulan Syawal. Jemaah, banyak orang jemaah kalau dah datang Syawal hilang langsung bekas-bekas Ramadan. Bahkan tidak ada bekas kayaknya lagi. Jadi Ramadan itu kadang-kadang tidak lama bertahan. Usahakan mencerminkan kehidupannya 11 bulan ke depan, lalu sampai ke Ramadan. Kadang-kadang malam hari raya itu saja dah habis nilai Ramadannya. Banyak orang lupa kalau sudah masuk bulan Syawal. Apa bukti? Mohon maaf, sudah lupa solat subuh berjamaah. Coba tengok tanggal 1 Syawal. Udah lupa zuhur berjamaah. Betul Bapak Ibu? Udah lupa asar berjamaah. Siapa kita yang tanggal 1 Syawal masih baca Quran? Belum lagi sebulan Ramadan meninggalkan kita, baru hitungan jam Al-Quran sudah kita tinggalkan. Salat berjamaah sudah tak ada lagi. Apa lagi nak tahajud malam kedua Syawal? Saya tidak menyebut jamaah, menyebut diri saya sendiri. Saya mengalami seperti itu, semoga jamaah tak seperti saya. Bang Haji, betul yang saya bilang itu? Tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, kita bukan sedang meramaikan rumah Allah. Yang kita ramaikan kebun binatang. Betul? Yang kita ramaikan Sungai Gelombang, Sungai Acil, Pulau Cinta, Sungai Hijau juga. Betul jemaah? Cepat hilangnya, sampai-sampai tak ada lagi tinggal bekas. Makanya saya berani katakan tadi, ketawa itu mudah, semua bisa. Tapi kalau nak mengeluarkan air mata ni sesusah-susahnya. Saya tak sebut nama orang dan ini bukan aib. Ini bukan aib. Saya pernah membimbing jemaah umrah. Jadi Bang Haji, ada satu jemaah tu menangis kerja. Yang satu ni banyak golaknya. Jadi jemaah saya yang golak tadi bercerita ke saya, nangis kerjanya Pak Ustaz, tak apa-apa ditangiskannya. Sebentar-sebentar nangis-nangis, sebentar-sebentar cengeng kali katanya. Kata jemaah saya yang satu tadi, tak suka dia menengok jemaah yang nangis. Cengeng betul katanya, tak apa-apa ditangiskannya katanya.
Artinya apa? Jangankan dia yang menangis, nengok orang nangis saja dia tak suka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa kata beliau yang maknanya? Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit ketawa, banyak mana? Ada juga riwayat menyebutkan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian sedikit ketawa, banyak mana? Menangis. Maka ada sahabat yang bertanya, yang kau lihat apa ya Rasulullah? Aku melihat surga, aku melihat neraka. Walaupun lapasnya, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, atau kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, saya nak membahas apa yang aku ketahui. Nabi itu paling kenal dengan dirinya. Saking kenalnya Nabi itu dengan dirinya, apa yang ada dalam hati Nabi? Merasa punya kekurangan. Apa buktinya? Sampai-sampai 70 sampai 100 kali istighfar. Awak mengenali diri itu yang kurang. Kalaupun kita kenal dengan kiri kita, yang kita kenal biasanya apa? Kelebihan, kelebihan, kelebihan. Kehebatan, kehebatan, kehebatan. Sangat jarang kita memuhasabah kekurangan diri. Kalau kelebihan yang kita tengok dalam diri kita, jemaah, membatu hati kita dibuatnya. Tapi kalau kita tengok kekurangan dalam diri kita, melunak hati kita dibuatnya. Lembut dia. Kaum muslimin. Jadi 1 Syawal mungkin di hari Rabu itu banyak orang Ramadan tak lagi berbekas di dalam hidupnya. Yang rajin duha di Ramadan, kalau Syawal tu dah suransur hilang tu dah. Terkecualikan jemaah subuh ini. Nanti datang Syawal, tak jauh-jauh betul lah dari Ramadan. Masih solat jamaah Zuhur, masih solat jamaah Asar, masih baca Quran. Borek tu jemaah. Borek agaknya tu. Borek tu jemaah. Tapi kalau bisa Pak RW, itu luar biasa. Apa maksudnya? Nilai kita sebenarnya bukan dalam Ramadan ini. Nilai kita di luar Ramadan nanti. Di situ nilai kita sebenarnya. Di situ nilai kita sebenarnya. Sekarang ini jemaah ibarat emas, ini masa membakar ini. Masa membakar. Masa mengasah. Kapan emas itu terlihat emas? Setelah dibakar, setelah diasah. Setelah dibakar, setelah diasah, terbukti dia emas atau tidak? Setelah dibakar, setelah diasah. Kita proses dibakar sekarang ini. Proses diasah. Hasilnya nanti di bulan Syawal. Mengkilat atau tidak? Kalau mengkilat itu emas itu. Tapi kalau tidak mengkilatnya, berarti bosi tua. Berarti bosi tua tu. Jangan mau jadi bosi tua jemaah. Bosi tua tu tidak mahal harganya dah. Jadilah emas. Emas itu mahal harganya. Mana banyak duit sekilo ome, sekilo bosi tua jemaah. Aboye dan mahal sekilo bosi ome daripada sekilo bosi tu, bosi tua. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka di akhir Ramadan ini kencang-kencangkan doa kita. Jangan terbiarkan akhir Ramadan ini waktu terbuang walaupun sebentar. Terutama nasihat untuk diri saya pribadi. Digas terus dengan doa, dengan doa, dengan doa. Tunjukkan betul harapan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan terbesar kita jemaah bulan Ramadan ini? Dapat ampunan. Makanya kalau orang tak dapat ampunan di bulan Ramadan, kata Rasul, bukan rugi tapi celaka. Ba'uda liman adraka Ramadan falam yufarlah.
celaka orang yang bersua dengan Ramadan tapi dia tak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Baiklah, di penghujung kaji ini saya mengajak semua jemaah untuk membaca zikir sebentar. Nanti kita tutup dengan pembacaan doa. Kita doakan ayah ibu kita yang telah meninggal dunia dan yang masih hidup. Kita doakan istri kita, suami kita, anak-anak kita, semoga menjadi penghuni surga. Sebagaimana kita berkumpul bersama keluarga di dunia, Allah kembali kumpulkan kita bersama keluarga di dalam surga. Kita doakan diri kita kepada Allah agar kita taat di luar Ramadan. Masih cinta untuk hadir ke masjid, solat berjamaah dan duduk di majlis ilmu. Kata Pak Ketua tadi, kedua-duanya adalah kebutuhan kita, kewajiban kita. Kita doakan pemimpin kita, Pak RW kita, PRT kita, pengurus masjid kita, agar mereka bersemangat menghidupkan rumah Allah ini, saling bersinergi, agar datang berkah ke kampung kita ini, agar datang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita beristighfar. Ikut istighfar yang saya baca. Nanti setelah istighfar kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Terakhir nanti kita tutup dengan pembacaan doa.